rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tadi sama-sama kita menyimak surah Al-Imran ayat 17 ya, bicara tentang bagaimana banyak orang-orang yang memohon ampunan pada Allah sebelum fajar. Ini sesuai dengan tema yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu keutamaan waktu sahur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Latif. Fadhol, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, muni kompak ibu-ibu, ini bulan puasa. Kalau saya duduk di depan ini serasa jadi mantan presiden. Mau sampai kapan ngaji terus ibu-ibu ini? Boleh berdiri Kiai. Jadi baik, zaman Rasulullah, ibu-ibu itu sejak dulu sudah berperan untuk agama. Ada namanya, ini sedikit sebelum memulai itu membahas itu. Ada namanya Nuaibah. Itu zaman Rasulullah sudah berperang. Membela Rasulullah sampai bekas tebasan pedang itu ada 11 biji. Sampai anaknya meninggal itu oleh Nuaibah. Dipeluk, didoain. Ya, perempuan itu sejak dulu sudah berjuang untuk kepentingan agama Allah. Ya, kalau sekarang sampai kapan ibu-ibu ngaji terus ini kan? Ya, sejak kapan? Nah, oke, kita mulai tentang ayat tadi yang kita bikin merinding. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil imani wal Islam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala malaikatillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Rasulillah. Subhanallahi wa bihamdihi adada kulli halki wa ridha nafsi wa zinataki wa midda kalimati amma ba'du. Ibu-ibu, keutamaan sahur, pembeda antara sahur atau puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu itu adalah ada makan sahur. Puasanya hampir sama. Ada yang orang-orang terdahulu itu puasa dari pagi sampai pagi lagi tidak sahur. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan pembeda di antara kita sebagai sunnah. Hukumnya sih sunnah sahur itu. Sunnah untuk bermakan sahur. Tetapi yang ingin saya sampaikan soal keutamaan makan sahur, soal keutamaan ibadah puasa itu kita semua sudah sering dibahas. Yang perlu saya titipkan ke ibu-ibu untuk oleh-oleh supaya puasa kita kuat, sahur rohani. Belum dengar Bu ya? Nah, belum. Seteguk air putih ketika makan sahur, itu kata sahabat Ibnu Umar, mendapat syafaat atau mendapat wasilah dari Rasulullah. Jadi modal puasa yang paling kuat sebenarnya bukan makan nasinya, ya. Oke, sahur rohaninya. Oke, ibu-ibu, sholawat dengan membaca sholawat, ini mohon maaf, ini persepsi atau saya menyampaikan satu pandangan baru atau satu ilmu baru.
membaca solawat dengan bersolawat itu berbeda. Membaca Quran dengan mengamalkan Quran itu berbeda. Ya. Maka sahur yang paling utama menurut saya pribadi, karena kamin so'imin laisalahu min syami ilal atosi walju, apa gunanya banyak orang puasa yang tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga misalkan. Itu kritik ya. Dan namanya puasa ya harus lapar. Bener gak? Ya, nah makanya modal yang paling utama keutamaan sahur yang ingin saya tawarkan, ingin saya hadiahkan ke ibu-ibu adalah sahur ruhani, sahur batin, menguatkan batin. Ketika puasa melihat kehidupan dunia ini kita sering tergoda, ingin emosi, ingin segala macam. Nah, sahur ruhani yang utama di sepertiga malam itu ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat sahur itu begini. Dia makan sahur ketika kira-kira kemudian membaca 50 ayat sholat subuh. Waktunya perjaraknya begitu. Nah, kalau satu teguk air itu mendapat wusul atau sambungan kita ke Rasulullah, maka sahur yang lebih utama yang saya selain urusan makan adalah sahur ruhani. Jadi begini, kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala, sholli itu artinya sambungkan. Ini kekeliruan ya, ada orang Islam sekarang merasa lebih solih dari Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad didoakan, itu keliru itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Tuhan, ya Allah sambungkan aku. Jangan berilah salam sejahtera ke Nabi, bukan. Sambungkan aku ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, perintah dalam Al-Quran, shollu alaihi wasallimu taslima. Bukan sholawat, bukan Allahumma shollinya, itu yang sudah ada, yang sudah baik dilakukan ya. Tetapi harus dikoreksi. Dari ayat itu wasallimu taslima, dalam kaidah bahasa Arab apa itu? Wasallimu taslima. Taslima itu taf'ila, misalkan wasallimu taslima. Artinya taslima itu saling. Jadi supaya kita wusul ke Kanjeng Nabi, jangan Allahumma sholli ala Muhammad saja, Bu. Wasallimu taslima, ucapkan salam ke Kanjeng Nabi di sepertiga malam, ucapkan salam ke Kanjeng Nabi, assalamualaikum atau assalamualaikum ya Rasulullah atau apa sebutannya ke Kanjeng Nabi kemuliaannya, taslima sampai kau merasakan Kanjeng Nabi itu hadir menjawab salammu. Begitu perintah Qurannya, wasallimu taslima, itu jarang dibaca orang, cuma shollu alaihi wasallimu taslima diabaikan, padahal yang utama itu. Nah, bagaimana supaya bisa nyambung ke Kanjeng Nabi sebagai modal sahur? Jadi dari malam sejak sahur sampai sore itu diri kita wusul, dalam diri kita ada Kanjeng Nabi, ada Kanjeng Nabi ada dalam diri kita, sehingga tidak tergoda ingin mengurangi pahala puasa kita dengan ngomong yang tidak perlu, berpikir yang tidak perlu, berbuat yang tidak perlu, mengurangi pahala puasa lah ya. Nah, syaratnya ibu harus punya sifat-sifatnya Nabi diwarisi. Sifat Nabi ada berapa? Adik-adik? Sifat Nabi ada? Sidik, kita harus jujur. Jangan diserahkan ke Nabi, umat Islam wajib jujur. Tanpa jujur nggak mungkin wusul ke Kanjeng Nabi. Mau sholawatan sampai nangis enggak. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, atau kalau kita da'i, kalau bahasa keren sekarang menyampaikan sesuatu kebaikan. Kemudian fatonah, cerdas. Jadi itu jangan diserahkan ke Kanjeng Nabi, itu harus kita warisi menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau itu sudah ibu yakinkan dalam diri kita tengah malam ketika sahur mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah atau salam kepada Kanjeng Nabi, itu menjadi sahur rohani bagi kita, menguatkan diri kita dari mulai subuh keluar fajar sampai sore hari, membuat kita wusul menyambung ke Kanjeng Nabi, sehingga puasa kita tidak tergoda, tidak batal oleh godaan apapun yang ada kita hadapi di bumi. Nah, itu pentingnya bahwa kita beragama itu harus cerdas.
Ya, itu ya. Ya, Nah, baik. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu ada yang mau bertanya? silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisa berjumpa dengan Kiai ya. Ya, Bisa kenal. Waalaikumsalam. Ya pertanyaannya. Saya perkenalkan saya Ibu Is dari sini asli dari Kandang Besar ya, taklim sini. Oh, Saya ya. mau bertanya bagaimana hukumnya kalau orang yang berpuasa tanpa sahur, apakah itu utamanya bagaimana ataukah dia apa sih namanya? Membatalkan atau Apa mengurangi namanya, pahala sah ya. atau tidak, Sah sah atau puasa. tidak gitu ya. Ya. Ya, Bisa oke. bermanfaat atau tidak gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Bagaimana hukumnya orang yang tidak makan sahur terhadap puasanya? Apakah mengurangi pahala puasanya? Tentu tidak. Tetapi dia tidak mendapat keutamaan pahala sahur. Jangan digabung-gabungkan ya. Puasa dengan sahur hal yang berbeda secara hukum. Dia tidak dapat keutamaan makan sahur, tetapi puasanya tidak batal. Ya, ada yang membatalkan puasa ketika tadi ada materi begitu. Ya. Seingat saya, loh ini pelajaran anak SD kok saya suruh bahas. Jadi makanya jadi kagok ke Ustadz ya. Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Begitu ya barangkali ya. Ya. Nah, Jadi tidak membatalkan Tidak. puasanya, tapi kehilangan keutamaan dari sahur itu sendiri. Sahur itu sendiri. Biasanya kan orang kalau nggak sahur itu entah ketiduran ya Bu ya. Nah, tapi misalnya atau nggak gini Kiai izin, misalnya ada orang yang memang sengaja nggak usah sahur deh, kan tadi malam udah sahur, misalnya Oh, iya, gitu. Kayak gitu boleh nggak Kiai? Maaf Boleh, ya, walaupun boleh, ini pertanyaan anak SD nih Kiai. Siap, boleh, Kiai. boleh. Puasa itu puasa itu ada sensasi Bu. Oke. Puasa itu sensasi keimanan kita. Iya. Sensasi itu maksud saya begini, ada orang-orang yang puasa wa atimmus syamu ilal lail. Iya. Ada yang orang itu sengaja bukanya tengah malam sekaligus sahur. Tidak batal, tidak. Iya. Ada juga begini, laparnya kita itu menjadi nikmat ketika berbuka puasa. Ibu-ibu, banyak orang kaya itu nggak Ya. enak makan, pejabat-pejabat itu karena banyak makanan. Supaya enak makan, dia harus lapar. Jadi Ya. puasa itu semakin lapar, Semakin enak makin enak makannya. makannya kan begitu. Jadi sensasi ibadah kita itu memang Siap. harus memperpanjang atau kita berpuasa. Oke ya? Baik, terima kasih banyak Kiai Abdul Ya. Latif. Terima kasih banyak atas Terima kasih. ilmunya. Dan pemirsa, pemirsa terima kasih tentunya sudah menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Tadi Kiai Haji Abdul Latif sudah menjelaskan tentang keutamaan dari sahur ya sebelum kita melaksanakan puasa. Tidak hanya dengan makan, tapi justru dengan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan berselawat kepada Nabi tidak hanya sekedar bilisan tapi hatinya terhubung dengan Nabi Muhammad SAW sehingga puasa kita bisa terjaga terus insya Allah karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.